Apakah gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak ataupun bentuknya berubah. Apakah pengaruh gaya terhadap benda antara lain? 1. Benda yang diam menjadi bergerak. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. 3. Benda berubah bentuk. 4. Benda bergerak berubah arah. Sedangkan gaya ada bermacam-macam antara lain. 1. Gaya otot. 2. Gaya gravitasi. 3. Gaya pegas. 4. Gaya magnet. 5. Gaya listrik. 6. Gaya gerak. Saya ambil 2 contoh gaya tersebut, yaitu gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, orang mendorong meja, itu pasti banyak mengeluarkan tenaga. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh, magnet kita hadapkan dengan jarum tersebut akan menempelkan karena ada tarikan dari magnet tersebut. Sedangkan daun kita dekatkan dengan magnet, nantinya daun tersebut tidak mau menempel karena tidak ada logamnya. Terima kasih. Nama saya Maria Sanjaya Setiawan, kelas 4C nomor absen 19. Saya dari kelompok Gaharu. Saya ingin menyampaikan penjelasan muatan materi rangkuman bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lakukanlah hal-hal berikut. 1. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus besar. 3. Kemudian carilah kata keragaman pada bentuk turunan dari kata ragam. 4. Sekarang kamu telah mengetahui arti kata tersebut. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca keseluruhan isi teks. 3. Mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami si teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami si teks adalah dengan menentukan ide gagasan pokok pada setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyampaikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Kebudayaan suku Minang di Indonesia. Suku yang berasal dari subprovinsi Sumatera Barat. Asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Persebaran suku Minangkabau di Indonesia.
saya Franciscus Aditya Surya, kelas PC yang absen 8. Saya akan menjelaskan proyek tema 7 muatan IPS, sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam tidak diperbarui: emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan berdasarkan data Tecmira ESDM. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Emas ditambang di daerah 1. Jawa Barat, 2. Papua, 3. Kalimantan Barat, 4. Anggore Aceh Darussalam, 5. Sulawesi Utara, 6. Riau, 7. Bengkulu. Dan ini adalah contohnya. Jawa Barat, daerah Cikotok, daerah Pongkor. Papua, daerah Freeport Timika. Kalimantan Barat, daerah Sambas. Nganggore Aceh Darussalam, daerah Meulaboh, Sulawesi Utara, daerah Bolang Mongondo, daerah Minahasa, Riau, daerah Logos, Bengkulu, daerah Rejang Lebong. Hasil kerajinan dari emas antara lain perhiasan, bahan membuat penghargaan, emas untuk inventasi, terapi kecantikan. Dan ini contohnya, perhiasan. Bahan pembuat penghargaan. Berupa inventasi. Terapi kecantikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kenalkan, nama saya Jocelyn Devta Darmojo, kelas 4-nya nomor absen 15. Pada proyek kali ini saya akan membawakan materi tentang PPKN, indahnya keberagaman di negeriku. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Budaya Jawa. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Pakaian adat Jawa. Jarik merupakan salah satu pakaian adat asli Jawa Tengah, berupa kain batik yang dipakai oleh kaum wanita Jawa Tengah sebagai pakaian sehari-hari, bawahannya kebaya. Rumah adat Jawa Tengah. Joglo berlandaskan fungsi dan status sosial, dikenal sebagai rumah untuk para bangsawan atau orang kaya. Alat musik Jawa. Gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Gamelan mencerminkan keselarasan hidup yang dianut pada masyarakat Jawa. Tradisi Jawa. Tradisi siraman merupakan upacara adat calon pengantin wanita harus dimandikan dan disucikan dengan air bunga 7 rupa. Makanan tradisional Jawa. Tiwul adalah makanan pokok yang dibuat dari ketela pohon. Tiwul dipercaya mencegah penyakit mah dan perut keroncongan.
Tarian tradisional Jawa. Tarian Bambangan Cakil diambil dari kisah pewayangan Perang Kembang di mana para kesatria dan raksasa saling berperang yang menggambarkan peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Terima kasih. Halo, nama saya Hela Magdalena Siboro, kelas 4C, nomor 11. Pada proyek ini saya akan membacakan materi PPKN. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, Dai, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa, yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Jawi Jangkep merupakan pakaian adat Jawa Tengah yang biasanya digunakan kaum pria. Pakaian adat itu terdiri atas motif bunga-bunga dan kain jarik yang bercorak batik. Contoh pakaian Jawi Jangkep adalah bersakep yang dipakai beserta balkon dan keris. Masyarakat Jawa Tengah merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang sangat produktif di bidang kesenian dan kebudayaan. Tidak heran jika orang-orang Jawa Tengah mampu menghasilkan musik yang dimainkan dengan alat musik khasnya sendiri, seperti demung, kenang, sitar, gambang, gong, serentam. Upacara ruwetan. Upacara adat satu ini biasanya dilakukan di dataran tinggi Dieng. Upacara ini ditunjukkan untuk anak-anak yang berambut gimbal, di mana mereka dianggap sebagai keturunan raksasa, sehingga semua anak yang berambut gimbal harus disucikan agar terhindar dari keburukan dan selalu selamat. Uniknya, beberapa anak di sana memang memiliki rambut gimbal yang tumbuh dengan sendirinya. Makanan tradisional Jawa Tengah begitu banyak dengan cita rasa beragam. Seperti lainnya, makanan tradisional Jawa Tengah juga menggunakan bumbu rempah dan bahan yang khas. Tak heran makanan khas Jawa menjadi salah satu primadona. Tarian Bedahaya Ketawang merupakan tarian klasik Karaton Surakarta, sebuah kesenian adiluhung yang hanya dipertunjukkan untuk sesuatu yang khusus dan sangat resmi, yaitu saat penobatan raja serta hari peringatan kenegaraan.